Saya bilang, saya setahun sebagai presiden, saya kubur itu korupsi bisa. Dan harusnya presiden capres-capres nih mulai ngomong itu. Kalian bisa berantas korupsi nggak? Cengar-cengir aja ke sana kemari itu orang. Cengar-cengir aja ke sana kemari itu orang. Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Mana proposalmu memberantas korupsi? Nggak ada kok. Galang sana, galang sini, isi otak nggak ada. Galang sana, galang sini, isi otak nggak ada. Memberantas korupsi bagaimana? Caranya adalah dengan melihat masa lalu. Prediktor terbaik atas apa yang akan dilakukan masa depan bukan lisannya, tapi rekam jejaknya. Bagaimana kok dibalik-balik? Nah, logika-logika ini yang mesti kita lawan. Karena kita ini begitu orangnya. Kalau udah sibuk tuh dianggap sukses. Bego itu, bego itu. Sibuk bukan sukses. Sukses tuh kelihatan penyelesaiannya gitu. Geram dengan kasus korupsi, Fahri Hamzah tegas untuk meminta capres dan cawapres jangan cengar-cengir kesana kemari saja. Lalu bagaimana menunjukkan bahwa itu akan dibereskan? Maka lihat rekam jejak. Makanya saya sering sampaikan begini, menyampaikan visi itu imajinasi. Kalau berbicara soal seorang pemimpin hanya dilihat dari masa lalunya, tapi tidak dilihat dari apa yang akan dilakukannya, maka pasti cara memilih pemimpin itu akan hanya mengacu pada masa lalu. Jadi orientasinya orientasi kekerenan personal. Karena visi dan misi itu sifatnya masa depan, tidak bisa dibuktikan. Jadi kalau Anda membandingkan visi misi, itu membandingkan imajinasi. Jangan pengecut dong mau jadi presiden tapi nggak ada janjinya. Apa janji kalian berantas korupsi? Oh, perkuat KPK, ikut demo. Tuh masa-masa yang demo pendukung capres. Capresmu mana? Ngomong dong. Kasih proposal yang jelas. Jadi orientasinya orientasi publik, bukan orientasi kekerenan personal, bukan orientasi personality saja. Karena kepemimpinan itu kan hubungan antara pemimpin dengan yang ada dipimpinnya. Memprediksi masa depan itu bukan dengan asumsi, tapi berdasarkan rekam jejak di masa lalu. Yes, itu perlu. Tapi kalau bicara apa juga, apa yang akan saya lakukan, visi misi yang seperti ini, maka di dalam misi dan visinya dia itu, aku ada di mana? Si rakyat boleh bertanya gitu dong. Itu yang saya suka provokasi Bang Kari. Saya bilang saya jadi presiden setahun korupsi saya kubur. Saya yang dipilih oleh rakyat. Dan saya akan berjanji kepada rakyat setahun saya kubur. Saya yang berjanji. Bisa itu. Power presiden terlalu besar. Dan kita baca dalam sejarah dunia bagaimana presiden-presiden yang baik menuntaskan pemberantasan korupsi di negaranya dengan sangat cepat. Jangan pengecut dong mau jadi presiden tapi nggak ada janjinya. Beredar video Fahri Hamzah yang menegaskan bahwa korupsi di Indonesia itu harus dihilangkan. Tidak tanggung-tanggung, di dalam video tersebut Fahri Hamzah mengajukan dirinya sebagai presiden untuk memberantas korupsi di Indonesia saat ini. Korupsi di Indonesia ini bukan lagi kasus biasa, tetapi sudah menjadi seperti budaya. Makanya Fahri Hamzah begitu geram dengan maraknya korupsi di tanah air. Dilansir dari akun TikTok @clipfahrihamzah, mantan ketua DPR tersebut menegaskan bagi capres dan cawapres yang akan datang untuk memulai membahas isu korupsi yang marak di Indonesia saat ini. Karena menurut Fahri Hamzah sekarang itu hanya cengar-cengir saja ketika ditanya pemberantasan korupsi. Tidak hanya itu, menurut Fahri Hamzah mereka hanya pergi ke sana kemari dan galang sana sini, tapi isi otak nggak ada, apalagi memberantas korupsi. Kalian bisa berantas korupsi nggak? Jangan cengar-cengir aja ke sana kemari tuh orang. Mana proposalmu memberantas korupsi? Nggak ada kok. Lanjutnya. Galang sana, galang sini, isi otak nggak ada. Memberantas korupsi gimana ntar pak? Jelas Fahri Hamzah yang dikutip pada Senin 17 April. Jumlah operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya sudah lebih dari cukup untuk menyadarkan publik dan para elit politik bahwa korupsi masih menjadi penyakit yang belum sembuh di negeri ini. Tercatat hanya dalam 2 tahun KPK yang dipimpin Firly Bahuri sudah melakukan OTT sebanyak 17 kali. Atas alasan itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, juga meminta para elit untuk menjadikan anti korupsi sebagai bagian dari visi misi Capres-Cawapres 2024. Apalagi tema seputar anti korupsi sering tidak jadi prioritas atau sebatas angin lalu dalam pesta 5 tahunan.
Tema-tema pemberantasan korupsi acap kali dilupakan saat visi misi Capres-Cawapres. Harusnya wajib jadi visi misi dan diurai dalam program kerja, kata Ujang Komarudin kepada kantor berita politik RMOL Jaringan Radar Sukabumi sesaat lalu di Jakarta pada Rabu 26 Januari. Untuk saat ini, Capres yang disorot oleh halayak banyak, yakni Anies Baswedan. Anies sendiri jadi sorotan karena selalu melakukan safari politik ke berbagai daerah di penjuru Indonesia. Kelihatan menjelang pemilihan umum 2024 sudah mulai terasa memang, para elit politik mulai menyusun taktik untuk melakukan manuver demi meraih dukungan dari rakyat. Partai Nasdem mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 turut melakukan langkah tersebut. Mereka menggelar safari politik ke berbagai daerah di luar jadwal kampanye. Dalam kunjungannya, Anies mengaku menawarkan rekam jejak dan bukti konkret mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, mengaku tidak menyodorkan visi misi. Kami menawarkan rekam jejak, bukti konkret, dan bukan visi misi, sebab visi misi itu hanya karangan. Yang kami buktikan bukan karangan, kata Anies saat bersilaturahmi dengan forum dosen di Makassar, Sulawesi Selatan pada Desember lalu. Anies mengaku selalu mengedepankan kolaborasi ketika menjabat di posisi tertentu. Menurut Anies, visi dan ideologi akan bermuara pada ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial apabila kolaborasi dikerjakan. Tujuan akhir kepentingan rakyat Indonesia, kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, gagasan-gagasan harus dirumuskan, kata Anies Baswedan. Anies pun menitipkan 4 hal yang selama ini dikerjakan secara deduktif, tetapi saat ini lebih condong ke edukatif. Pertama, kebijakan yang harus diteruskan, kedua, kebijakan yang harus dikoreksi. Ketiga, kebijakan apa perlu dihentikan, dan keempat, kebijakan baru apa yang harus dibuat, ujar Anies Baswedan. Meski sudah kesana kemari, Anies Baswedan belum didaftarkan secara resmi sebagai calon presiden 2024 karena belum memasuki tahapan pemilu. Saat ini, Komisi Pemilihan Umum belum membuka pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk 2024. Menurut tahapan, KPU bakal membuka pendaftaran Capres-Cawapres pada 19 Oktober 2023 sampai 25 November 2023, sedangkan pemilihan Capres-Cawapres dilakukan pada 14 Februari 2024. Untuk mencapai suatu tujuan memang diperlukan perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat diwujudkannya. Dalam hal tersebut, visi dan misi tercipta sebagai konsep untuk mewujudkan suatu tujuan. Indonesia sebagai sebuah negara tentu saja memiliki visi dan misi yang kuat untuk mencapai tujuan bangsa. Artinya, calon presiden dan calon wakil presiden harus memiliki visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi bangsa Indonesia. Capres 2024 pun dituntut harus mempunyai visi misi yang jelas dan ide konkret untuk menjawab tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan, bukan hanya sekedar rekam jejak. Menyoroti pentingnya kualitas kepemimpinan calon presiden, menekankan bahwa kemampuan untuk menginspirasi, memobilisasi, dan menyatukan bangsa sangat penting untuk pemerintahan yang efektif. Kita butuh pemimpin yang memiliki kecerdasan, ujar Andi Sinulinga. Pemimpin yang punya gagasan bisa mengalahkan pemimpin yang hanya bermodalkan media sosial, tambah Bawono Kumoro. Dalam melihat konteks Indonesia hari ini, peran intelektualitas jadi penting dalam merumuskan suatu kebijakan. Sebagai pemilih dan calon pemimpin nanti harus selalu start from the end, karena itu penting untuk mengetahui goals apa yang akan dicapai, sehingga tetap bisa fokus untuk mengetahui pemimpin yang dipilih memiliki gagasan untuk membangun Indonesia.